akan menjelaskan code pada bagian neural model. Pertama-tama, kita akan mengimport beberapa library, diantaranya ada import OS, import Librosa, import NumPy, import Torch. Torch ini dipakai sebagai pustaka utama untuk deep learning di PyTorch. Lalu ada import torch.nnSNN, ini dipakai untuk mengimport modul neural network dari PyTorch sebagai NN. Lalu ada form scalar preprocessing, import label encoder, ini dipakai untuk mengimport label yang dimana akan mengubah label teks menjadi angka. Lalu selanjutnya ada dataset path, ini dipakai untuk menyimpan nama folder, yaitu foldernya adalah data train yang akan dipakai pada proses neural model. Lalu selanjutnya ada words, ini dipakai untuk menampung daftar kata-kata yang akan dipakai atau dikenali oleh model. Di dalamnya ada kata nilai, soal, kuis, keluar, jawab, mulai, buka, halaman, benar, dan juga salah. Lalu selanjutnya masuk ke dalam bagian code-nya. Yang pertama ada class simple TTS model NN module. Ini dipakai untuk mendefinisikan model TTS sederhana berbasis PyTorch. Lalu ada def init self, vocab size, output dim. Ini merupakan kelas yang akan menerima ukuran kosakata dari vocab size dan juga dimensi output dari output dim. Lalu selanjutnya ada super simple TTS module, self. Ini dipakai untuk memanggil konstruktor dari superclass NN module. Lalu ada self embedding NN embedding vocab size, 32. Ini dipakai untuk membuat layer embedding di mana ia akan mengubah indeksnya menjadi kata vektor berdimensi 32. Lalu ada self fc sama dengan NN sequential. Ini dipakai untuk membuat jaringan dari fully connected. Lalu selanjutnya ada NN linear 32,64. Ini dipakai untuk layer denser pertama, di mana dimensi embeddingnya itu dari 32 diubah ke 64 neuron. Lalu selanjutnya ada NN ReLU, ini merupakan fungsi aktivasi ReLU untuk non-linear. Lalu ada NN linear 64, output dim. Layer outputnya itu 64 neuron yang akan dibawa ke dimensi outputnya, misalnya untuk jumlah MVCC rata-rata. Lalu selanjutnya ada function def forward self, x. Ini merupakan function forward untuk alur data saat model akan digunakan. Lalu ada X sama dengan self embedding X. Ini merupakan input berupa indeks kata yang akan diubah menjadi vektor embedding. Lalu hasilnya akan di return, di mana vektor embedding itu akan diproses oleh jaringan fully connected. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kika. Selanjutnya ada def extract MVCC dengan parameter file path, yang dimana dia ini pendefinisian fungsi untuk ekstraksi MVCC yang menerima satu parameter file path-nya. Nah, file path di sini merupakan lokasi file audio yang berformat .waf yang akan diproses. Nah, selanjutnya ada y,sr sama dengan librosa.load file path sr sama dengan 16.000. Yang dimana librosa load di sini membaca file audio dari file path-nya. Y merupakan array NumPy satu dimensi yang berisi data sinyal audio atau amplitude terhadap waktu. Lalu ada SR atau sampling rate yang digunakan yang diset ke 16.000 Hz atau 16 kHz. Kenapa 16 kHz? Karena umum dalam pengolahan suara. Nah, jadi kalau misalnya file aslinya beda dari sampling rate, maka Librosa akan otomatis dia akan nge-resample ke 16 kHz. Nah, terus habis itu ada variabel MVCC sama dengan librosa.feature.mvcc,
yang dimana dia ini fungsinya untuk menghitung MVCC atau male frequency capstral coefficient dari sinyal audio Y. Nah, untuk N underscore MVCC sama dengan 13 ini, dia itu merupakan, kenapa ngambil 13? 13 itu koefisien MVCC pertama. Kenapa 13? Karena paling umum digunakan pada pengenalan suara. Lalu habis itu outputnya tuh adalah array bentuk 13, n frame atau 13 baris masing-masing koefisien MVCC, dan n frame kolom adalah setiap kolom yang mewakili satu frame waktu dari audionya. Lalu habis itu ada return nampi min MVCC.t aksis sama dengan 0, di mana MVCC.t itu merupakan transpose array dari MVCC yang menjadi n frame, 13 agar setiap baris itu menjadi satu frame. Lalu ada nampi min, yaitu menghitung rata-rata nilai setiap kolom, yaitu aksis sama dengan 0, yang dimana yaitu nampi min itu cara kerjanya menghitung rata-rata untuk masing-masing 13 koefisien MVCC sepanjang seluruh frame waktu. Lalu nanti hasilnya tuh merupakan vektor panjang 13 yang mewakili si ciri khas audio secara keseluruhannya. Lalu habis itu ada fungsi train model for speaker dengan mengambil satu parameter yaitu speaker ID. Yang dimana tujuan fungsi ini adalah melatih model berdasarkan data audio milik si speaker atau pembicaranya, yang prosesnya itu melibatkan pembacaan file audio, ekstraksi fitur MVCC, dan pengkodean label kata. Nah, terus yang pertama-tama tuh dalam fungsi tersebut ada ngeprint si speakernya, menampilkan informasi siapa speaker yang sedang diproses. Jadi kita tuh ngeproses dulu masing-masing speaker dari speaker Aulia, Kika, dan Listi, yang dimana ada speaker underscore ID.upper. Dia tuh digunakan agar si ID speakernya tuh ditampilkan dalam huruf kapital tuh pakai .upper. Kenapa ditampilkan? Karena supaya tahu lagi ngeproses speaker mana, apakah lagi proses speaker Listi atau Kika atau Aul. Nah, tujuannya tuh sebenarnya tuh agar mudah dibaca ke usernya. Lalu habis itu ada folder sama dengan os.pad.join dataset pad, speaker underscore ID, yang dimana dia ini membuat pad ke folder data dengan menggabungkan si dataset dengan speakernya. Jadi dia tuh membuat pad ke folder data untuk speaker. Jadi kayak misalnya untuk di sini kan ada data trend, terus itu ada folder Aulia, Kika, dan Listi. Nah, dia di sini tuh dia akan menggabungkan antara si foldernya dan si speakernya. Jadi kalau misalnya jika foldernya nggak ditemukan, maka fungsi akan menampilkan pesan error kalau folder itu tidak ditemukan dan akan menghentikan proses dengan return. Lalu habis itu ada variable le sama dengan label encoder, yang dimana dia itu merupakan lib dari scalar untuk mengubah kata ke bentuk angka agar mudah diproses. Nah, words di sini tuh yang le.fit ngambil parameter si words itu merupakan list kata yang ada di datasetnya atau yang ada di bagian atas ini untuk words-nya, nilai soal kuis dan segala macam. Nah, terus abis itu nanti akan diinisialisasiin data trainingnya yang x, y sama dengan si list kosongnya. Dan nanti itu dia akan berisi label angka dari kata untuk X-nya, dari kata-kata yang soal, kuis, nilai, dan segala macamnya. Dan Y itu merupakan fitur MVCC yang udah diekstraksi dari audionya. Lalu habis itu ada for fname in os.listdir folder, yang dimana dia itu akan ngeloop setiap file audio yang ada dalam folder speaker.
Lalu habis itu akan dicek apakah nama filenya tuh diawali dengan salah satu words yang ada di list words tersebut. Terus teks nama file sesuai kata. Jadi tuh fname-nya tuh file name-nya tuh nanti akan di huruf kecilin. Terus habis itu nanti start with-nya tuh menjadi word maksudnya tuh nanti di dalam folder tuh. Nah di sini tuh dia akan kata pertamanya tuh merupakan si word list-nya yang ada di atas sini. Jadi dia akan ngeproses si file name-nya yang ada di datasetnya. Terus habis itu nanti ada label sama dengan le.transform word 0. Nah di sini tuh kalau misalnya si labelnya kalau misalnya cocok, nah dia tuh akan nge-extract si label dan fitur. Nah, jadi si labelnya tuh nanti akan diubah ke bentuk angka pakai label encoder yang tadi. Terus itu nanti si MVCC-nya tuh akan diekstrak dari audio menggunakan fungsi extract MVCC os.pet.join yang dimana dia akan menggabungkan antara folder dan file name-nya. Terus habis itu dia akan nge-append si X-nya atau hasil label dan fitur itu akan ditambahkan ke list X dan Y-nya. Terus habis itu kalau semisal kita ngecek apakah ada datanya di dalam X tersebut. Kalau tidak ada X yang terisi, maka akan menampilkan pesan peringatan tidak ada data yang cocok untuk speaker dengan menampilkan si speaker ID-nya. Terus habis itu ada X sama dengan torch.longTensor X yang dimana si X-nya di sini akan diubah ke long tensor. Karena kenapa diubah? Karena isinya berupa label kelas berupa angka, dan Y-nya itu akan diubah ke tensor float karena berisi array MVCC atau fitur numerik. Jadi di sini tuh penting kalau data akan digunakan untuk pelatihan model di PyTorch. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Aulia. Selanjutnya ialah model sama dengan simple model and words. Satu itu adalah model untuk membuat instance model neural network untuk TTS-nya. Landwords itu ialah kata yang dikenali sebagai input size-nya dan Y1 itu untuk ukuran output-nya. Lalu ada kriterion sama dengan NNMSL loss itu untuk mendefinisikan fungsi loss yang digunakan untuk regresinya. Nah, lalu ada optimizer sama dengan torch optim, ada model parameters dan learning rate-nya sama dengan 0,01. Optimizer ini optimizer Adam untuk mempercepat konvergensinya. Selanjutnya ada print training mulai, itu untuk menampilkan informasi kepada user. Lalu ada for epoch in range 300, itu melakukan pelatihan sebanyak 300 epoch. Lalu ada output sama dengan model X, yaitu forward hash-nya untuk menghasilkan output dari model berdasarkan input X. Lalu ada loss sama dengan kriterion output E, itu untuk menghitung loss antara output model dengan targetnya yaitu Y. Lalu ada optimizer zero grade, itu untuk menghapus gradien sebelumnya agar tidak menumpuk. Lalu ada loss backward, itu adalah backward pass untuk menghitung gradiennya. Lalu ada optimizer step, itu untuk memperbarui bobot model berdasarkan gradien. Selalu ada if epoch persen 50 sama dengan 0, itu untuk menampilkan loss tiap 50 epoch, dan print epoch loss dan juga loss itemnya. Lalu head sama dengan ephemeral model speaker ID. Nah, itu untuk menyimpan model yang sudah dilatih ke file dengan nama yang sesuai di speaker ID-nya. Lalu print model disimpan itu untuk memberitahu bahwa modelnya berhasil disimpan. Lalu di sini ada
if name sama dengan main itu ialah program pertama yang akan dijalankan. Lalu di sini akan print mulai proses itu untuk memberitahu user, dan if not OS-path exit asset path print folder data print tidak ditemukan. Itu untuk mengecek apakah foldernya tersedia di data path apa tidak. Else all speaker sama dengan stored nama phone list dir dataset path if OS list dir. Untuk jika folder datasetnya tersedia, maka ambil semua subfoldernya dari setiap speaker. Lalu ada if not all speaker, print tidak ada folder speaker, itu jika tidak ada subfoldernya. Dalam subfolder atau speaker tampilkan peringatan tidak ada folder speakernya. Lalu else for speaker in all speaker, train model for speaker itu jika ada maka lakukan pelatihan untuk masing-masing speakernya. Lalu yang terakhir print proses selesai, itu untuk menampilkan kepada user bahwa prosesnya telah selesai. Selanjutnya akan menampilkan output. Nah, bisa dilihat dari hasil code programnya itu. Jadi untuk masing-masing dari audio yang kami rekam, dimulai ada audio dari Aulia, dia akan di training dengan beberapa EPO, yaitu ada EPO 0, 50, 100, 150, 200, dan 250. Lalu ketika audionya itu selesai untuk di training, maka modelnya itu akan disimpan dalam format nama neural model aulia.pth. Lalu selanjutnya untuk audio Kika juga sama, dia akan di training dengan EPO dari 0, dari rentang 0 sampai 250. Dan hasil modelnya itu akan disimpan dengan penamaan neural model kika.pth. Lalu selanjutnya untuk audio dari Listi juga akan dilatih dengan EPO dari rentang nilai 0 sampai dengan 250. Dan hasil modelnya itu akan disimpan dengan penamaan neural model listi.pth. Nah, model-model ini akan dipakai untuk code selanjutnya yang akan kami jelaskan. Dalam variable words tuh di sini ada beberapa kata, ada 10 kata. Lalu habis itu speakersnya itu ada Kika, Listi, dan Aulia. Lalu ada data path-nya yang mana kita nge-training si data train-nya. Lalu habis itu ada model dir, yang dimana model dir ini merupakan lokasi penyimpanan model.pth atau PyTorch-nya. Jadi di sini tuh ada neural model aulia.pth, neural model kika.pth, dan neural model listi.pth. Lalu habis itu ada MVCC underscore dim 13, yang dimana dia ini jumlah koefisien MVCC untuk fitur audio. Lalu habis itu, nah di sini itu sebenarnya kode ANSI color atau di sini itu untuk mempercantik si hasil output yang ada di terminal, yang nanti akan digunakan ke output selanjutnya, proses selanjutnya. Jadi kalau misalnya si green, dia ada kode ANSI-nya, terus habis itu red juga ada kode ANSI-nya. Terus pokoknya tuh di sini tuh untuk memberi warna pada output terminal agar lebih dibaca atau misal agar mudah dibaca kalau misal ada informasi penting atau errornya. Lalu habis itu ada word encoder, variable word encoder, yang dimana sama dengan label encoder dot fit ngambil parameter si words-nya. Nah, label encoder di sini untuk mengubah kata menjadi angka yang unik. Misalnya si kata nilai misal dia akan diubah menjadi 0,
Terus kata soal akan diubah menjadi angka 1 dan seterusnya. Nah, fit words ini akan mempelajari label dari daftar kata yang tersedia. Lalu habis itu ada ngeload semua model speaker yang dimana ada vocab size. Di sini tuh ada ukuran kosakata yang akan dikenali oleh model, jadi panjangnya si katanya. Terus habis itu ada dictionary kosong buat modelsnya. Di sini tuh untuk menyimpan model dari masing-masing speakersnya. Lalu habis itu ada iterasi loop for speaker ID in speakers, yang dimana dia akan mencari model .pth untuk setiap nama di speakersnya. Lalu habis itu ada os.pet.exist, yang dimana dia akan mengecek apakah si file model .pth itu tersedia apa enggak. Lalu habis itu kalau misalnya tersedia, kalau misalnya ada kondisi, kalau misalnya si model pet-nya tuh tersedia si speakernya, maka dia akan ngeproses membuat instance model dengan simple TTS model yang ada di si neural model di atas ini. Nah, dia akan ngeproses si simple TTS model. Terus habis itu dengan parameter vocab size dan efisiensi dim. Terus habis itu dia akan ngeload parameter dari file pth-nya, .pth-nya. Terus habis itu dia akan nge-model.eval atau atur model ke mode evaluasi, bukan training gitu. Terus habis itu nanti akan disimpan ke dalam dictionary models dengan key-nya tuh speaker ID. Jadi kalau misalnya nggak ditemukan, maka akan mencetak peringatan warna kuning kalau model tuh belum tersedia. Itu ada definisi atau speaker. Nah, itu untuk mendefinisikan musisi sintesis yang menerima teks, kalimat, atau untuk disintesis secara. Lalu ada output audio dan file ialah untuk audio sebagai awal durasinya ialah 0 yang nantinya akan digabungkan dengan hasil audio tiap kata. Lalu ada word sama dengan text word. .split itu untuk mengubah teks menjadi huruf kecil, memisahkannya menjadi daftar kata atau token berdasarkan spasi. Selanjutnya ada success count, file count sama dengan 0,0 itu untuk menginisialisasi untuk jumlah kata dan tanggal yang dilakukan sintesisnya. Selanjutnya ada bold sintesis neural otomatis dimulai adalah untuk menampilkan pesan bahwa proses lalu ada looping tiap kata dan teksnya, lalu ada print kata untuk menampilkan kata yang sedang diproses, lalu ada if word not in words itu memeriksa apakah kata tersebut dikenali dalam daftar kata yang telah dilatih. Lalu ada print tidak dikenali dalam daftar kata, fail count plus sama dengan 1 continue itu merupakan jika tidak dikenali maka tampilkan peringatan tambahan ke hitungan gagal dan ke kata berikutnya. Lalu ada word underscore ID sama dengan torch long tensor word and chord transfer word mengubah kata menjadi indeks numerik menggunakan encoder. Nah, ini biasanya words encoder ini ialah label encoder dan dikonversikan menjadi tensor long tensor. Lalu ada base disk sama dengan plot in IF, base sample node, base audio node, dan base kernel itu untuk menginisialisasikan variabel untuk mencari sampel audio terbaik berdasarkan jarak titiknya dimulai dari jarak yang tak hingga. Lalu ada for speaker ID in speakers itu untuk melooping ke seluruh ID speaker yang tersedia. Lalu ada model sama dengan model speaker ID. If model non continue itu balikan model neuralnya.
untuk speaker tertentu. Nah, if model is not true, tidak ada, lanjut ke speaker berikutnya. Lalu ada with torch no grade, predicted sama dengan model word ID numpy quiz itu. Untuk menggunakan model memprediksi fitur MVC dari kata torch no grade-nya yang digunakan agar tidak menghitung gradien lebih efisien untuk inferensinya. Lalu ada speaker pad sama dengan ospad join dataset speaker ID, itu mendapatkan pad directory untuk data audio speaker tersebut. Lalu ada for name in oscilloscope speaker pad itu untuk melooping ke semua file audio dalam folder speaker tersebut. Lalu ada fname lower start word itu untuk melihat apakah nama file yang dimulai dengan nama kata yang sedang diproses. Lalu ada pad dengan ospad join speaker pad fname itu untuk mendapatkan pad lengkap ke file audio. Lalu ada try MVCC sama extract MVCC pad itu untuk mengekstraksi fitur dari file audio. Lalu ada di sama dengan nplin norm MVCC di MVCC itu untuk jarak ekluideannya antara MVCC dan MVCC dari file audio. Ini untuk mencari kemiripan yang paling mirip. Lalu ada if this lebih kecil base this, maka base this sama dengan this, base sample sama dengan pad, base audio segment from AF, base speaker sama dengan speaker ID. Itu if this lebih kecil itu, jadi jika jarak saat ini lebih kecil dari yang terbaik sebelumnya, simpan data tersebut dan data tersebut akan menjadi kandidat terbaik dan file audio dan juga speaker. Lalu except continue itu untuk jika ada terjadi error saat proses, misal rusak, lanjut ke file berikutnya tanpa menghentikan program. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Listi. Selanjutnya ada if base audio, ini mengecek apakah si audio tersebut ditemukan atau tidak. Lalu ada output audio sama dengan base audio plus audio segment silent dengan durasinya 100. Ini dipakai untuk menambahkan audio kata ke hasil akhir dengan jedanya itu 100 milisecond. Lalu nanti akan di print kata yang diambil itu apa. Lalu selanjutnya ada success count sama dengan 1. Ini menambahkan penghitungan jumlah kata yang berhasil diproses. Lalu ada kondisi jika tidak ditemukannya base audio, maka dia akan memprint tidak ditemukannya audio di dataset. Lalu dia akan file count sama dengan 1, di mana ia akan menambah penghitungan jumlah kata yang gagalnya itu menjadi 1. Lalu selanjutnya ada simpan hasil jika ada audio yang berhasil disintesis, di mana if success count lebih besar dari 0, dia mengecek apakah ada setidaknya satu kata yang berhasil diproses. Lalu lanjut ke output folder sama dengan output neural ke 7. Ini merupakan nama folder yang dipakai untuk menyimpan hasil dari sintesisnya. Lalu ada osmacdir output folder, exist awk sama dengan true. Ini dipakai untuk membuat folder output jika belum ada. Lalu ada file name join C4C in text if C is all num. Ini dipakai buat membersihkan teks input agar menjadi nama file yang aman tanpa adanya karakter-karakter yang tidak dibutuhkan. Lalu ada output pad sama dengan ospad join output folder, filename.waf. Ini dipakai untuk menentukan pad lengkap yang akan dipakai untuk menyimpan file audio. Lalu ada output audio export output pad, format WAF.
Ini dipakai untuk menyimpan hasil sintesis ke file dengan jenis format .waf. Lalu dia akan memprint. Lalu selanjutnya ada kondisi jika gagal. Jika semua kata itu gagal disintesis, maka dia akan memprint tidak ada audio yang berhasil disintesis. Lalu selanjutnya kita masuk ke code utama, yaitu if name sama dengan main. Ini dipakai untuk menjalankan si file utamanya. Dia akan memprint neural TTS multi speaker. Lalu selanjutnya ada kondisi while true, di mana dia akan memprint masukkan kalimat berisi kata-kata yang dikenali. Lalu si user akan menginputkan kata-kata yang akan diproses. Lalu selanjutnya ia akan mengecek di bagian if not user input. Kalau misalnya tidak ada inputan yang masuk, maka dia akan memprint kalimat tidak boleh kosong. Lalu selanjutnya di bagian sintesis auto speaker user input, dia akan memanggil fungsi utama untuk menghasilkan suara dari teks. Lalu selanjutnya ada ulang sama dengan input, dia akan menanyakan apakah pengguna ingin mencoba lagi proses dari sintesisnya. Jika diinputkan Y, maka dia akan mengulang kembali prosesnya. Namun jika diinputkan N atau No, maka dia akan menyelesaikan programnya. Selanjutnya programnya akan di-run. Di sini untuk outputnya kita harus masukkan kalimat yang berisi kata-kata yang dikenali oleh sistem. Ada nilai, soal, kuis, keluar, jawab, mulai, buka, halaman, benar dan salah. Jadi misal kita masukin kalimat mulai, buka, halaman, soal, kuis. Dia akan ngesintesis neural otomatisnya tuh lagi dimulai. Nah di sini tuh untuk kata mulai yang diwarnain warna biru, dia itu kata mulai itu diambil dari speaker Kika. Nah untuk kata buka diambil dari speaker Risti, kata halaman diambil dari speaker Aulia, kata soal diambil dari speaker Kika, dan kata kuisnya diambil dari speaker Risti. Nah, hasil outputnya tuh disimpan di folder output neural kelompok 7 dengan format nama filenya tuh mulai, buka, halaman, soal, kuis. Nah, untuk ringkasannya, ada 5 kata yang berhasil dari kalimat tersebut dan 0 kata yang gagal. Nah, untuk si outputnya, seperti yang di sebelah kiri. Nah, di sini tuh ada output neural. Nah, di sini baru keluar ada output neural kelompok 7 dan mulai buka halaman soal quiz.waf. Untuk suaranya kita dengar. Mulai, buka, halaman, soal, kuis. Jadi 5 kata dalam satu kalimat tersebut diproses oleh sistem, jadi ada outputnya. Kalau semisal kita coba running, kita coba masukkan kalimat yang nggak ada di semua speaker. Misal masukkan yang nggak ada di word list-nya.
apakah ada soal nilai kuis. Nah, jadi kan harusnya berarti si kata apakah dan ada tuh nggak ada si outputnya kan, karena kenapa nggak ada, karena si word listnya tuh tidak ada kata si apakah dan adanya. Nah, di sini dia akan ngesintesis neuralnya dari kalimat yang udah diinputkan. Jadi pada kata apakah dia ini tidak dikenal dalam daftar kata, dan kata ada tuh tidak dikenal dalam daftar kata juga. Untuk kata soal diambil dari speaker Kika, kata nilai diambil dari speaker Aulia, dan kata kuis diambil dari speaker Listi. Nanti disimpan di folder output neural kelompok 7, dan nama filenya tuh apakah ada soal nilai kuis. Jadi untuk ringkasannya ada 3 kata yang berhasil dan 2 kata yang gagal. Untuk di refresh dulu. Nah, di sini pada folder output neural kelompok 7 tuh udah ada file WAF apakah ada soal nilai kuis. Jadi sekarang kita dengerin untuk outputnya. Soal nilai kuis. Nah, jadi tuh untuk outputnya karena kata apakah dan ada tuh tidak ada dalam word listnya, jadi si hasil outputnya cuma menghasilkan kata soal, nilai, dan kuis. Paling segitu untuk presentasi tugas akhir kelompok F7 mengenai text to speech. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.